Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kiamat merupakan satu kepastian yang akan terjadi. Tak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Hari di mana tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Hari di mana manusia hanya tahu bahwa Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup terompet sangkakala yang berukuran sangat besar pada hari kiamat. Bahkan menurut riwayat, ukuran terompetnya menutupi langit dan bumi. Semua kehidupan di langit dan di bumi akan hancur dan musnah ketika terompet dibunyikan. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Quran Surah Az-Zumar ayat 68, dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Lantas seperti apa bentuk wujud sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil dan bagaimana temuan ilmuwan tentang sangkakala tersebut? Sangkakala dalam bahasa Arab disebut sebagai asur. Kata tersebut diartikan sebagai tanduk. Rasulullah juga menjelaskan bahwa sangkakala berbentuk seperti tanduk. Ketika orang Badui bertanya tentang hal itu, "Ya Rasulullah, apa itu asur, sangkakala?" Beliau menjawab, tanduk yang akan ditiup. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sangkakala diciptakan oleh Allah berbarengan dengan Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Sangkakala tersebut sudah diberikan kepada Israfil dan sang malaikat sudah meletakkan di mulutnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada malaikat Israfil, dan malaikat Israfil meletakkan di mulutnya. Dia berada di Arasy tengah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup terompet tersebut." Sangkakala digambarkan sebagai sebuah terompet yang sangat besar. Rasulullah menjelaskan ciri dari sangkakala yaitu memiliki 4 cabang. Satu cabang berada di timur, satu cabang berada di barat, satu cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan satu cabang berada di langit ketujuh paling atas. Saking besarnya sangkakala malaikat Israfil, itu berarti langit dan bumi adalah alam yang berada di dalam sangkakala. Pada hakikat, makhluk Allah hidup berada di dalam sangkakala tersebut. Dari berbagai ciri dari sangkakala yang disebutkan oleh Rasulullah, ilmuwan masa modern pun kemudian mulai mencari tahu bagaimana sejatinya bentuk dari sangkakala tersebut. Apakah sangkakala tersebut benar-benar ada dan bisa dilihat? Seorang ilmuwan asal Jerman bernama Profesor Frank Steiner menyimpulkan temuannya bahwa alam semesta berbentuk seperti terompet. Penelitian tersebut dilakukan dengan peralatan milik NASA bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP. Ujung belakang alam semesta yang diteliti oleh ilmuwan tersebut berbentuk seperti sebuah terompet. Di luar terompet, alam semesta sudah tidak bisa diamati. Sedangkan di bagian dalamnya adalah alam semesta yang masih ada dalam radius pengamatan. Besarnya sangkakala yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman tersebut menjadikan umat Islam semakin mempercayai bahwa hadis Nabi tentang sangkakala adalah benar adanya. Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Rasulullah menjawab, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangatlah besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai Nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Tiupan pertama adalah nafkatul faza, untuk menakutkan. Tiupan yang kedua adalah nafkatus sa'ak, untuk mematikan. Tiupan yang ketiga adalah nafkatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Demikianlah gambaran tingkat tentang terompet sangkakala ini. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita hingga kita berpulang nanti ke sisinya. Dan semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendukung terus channel ini.